bertemu lagi dan selamat hari Minggu. Pada minggu hari ini kita akan kembali bersekolah minggu. Kita akan dilayani oleh kakak-kakak dari SKM Gereja Harapan. Baik adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan,
adik-adik di rumah, sekarang kita mau berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, diberi kekuatan untuk pagi hari ini, sehingga kami boleh dibangunkan dan diberkati Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah kami hari ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silahkan duduk manis, bawa Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Tirsa. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian di sana? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, ya, dan tetap semangat, ya, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama anak-anak berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami semuanya, supaya apa yang kami dapatkan dari firman-Mu, kami boleh kekuatan iman kami Tuhan. Bersama anak-anak ini, Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah, Tuhanku. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Amin. Mari anak-anak kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Ayo mari kita sama-sama membaca Alkitab dari Keluaran pasal 12 ayat 29. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, berserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang-orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak
orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel menurut turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mentaatinya. Amin. Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian menghadiri peristiwa kematian, baik itu kerabat, keluarga, orang-orang yang terdekat maupun tetangga kita? Nah, ketika kita sedang dalam keadaan kedukaan, saat anak-anak melihat dan mengamati, pasti banyak orang yang bersedih hati, menangis ya, karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi untuk selama-lamanya, dan itu tidak akan bisa ketemu lagi dengan mereka. Nah, kesedihan itu juga dialami oleh anggota keluarga orang-orang Mesir karena tulah kematian anak sulung anak bangsa Mesir. Nah, itu adalah tulah yang ke-10 ya. Hukuman Tuhan dengan kematian anak sulung di tanah Mesir merupakan gambaran dari kemahakuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Mesir, anak-anak. Karena mereka terlalu jahat kepada orang Israel dengan menjadikan orang Israel atau bangsa Israel menjadi budak dan tidak mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir, sehingga membuat orang Israel sangat menderita. Padahal Tuhan sudah menyampaikan kepada Raja Firaun melalui Musa dan Harun agar melepaskan bangsa Israel. Namun Raja Mesir berkeras hati, tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Hingga pada akhirnya suatu malam terjadilah kematian anak-anak sulung bangsa Mesir, dari anak raja sampai rakyat biasa ya. Dan tidak itu juga adik-adik, anak-anak semuanya, ternak, anak sulung ternak juga pun ikut mati ya, karena tulah itu, tulah yang ke-10. Itu sangat mengerikan sekali bagi bangsa Mesir ya. Nah, seketika malam itu juga bangsa Mesir penuh dengan tangisan kesedihan. Di tiap-tiap rumah anak-anak sulung bangsa Mesir meninggal. Melihat keadaan itu, Raja Firaun memanggil Musa dan Harun untuk menghadap. Dia meminta supaya segera membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan membawa semua harta benda mereka. Raja juga memohon ya, Raja Firaun juga memohon berkat untuknya supaya diberi kemurahan. Tidak lama kemudian bangsa Israel berkemas dan bersiap-siap. Mereka pergi dari tanah Mesir, tempat perbudakan mereka. Malam itu juga mereka bebas keluar dari tanah Mesir. Mereka pergi ke daerah Sukot dan dengan berjalan kaki sebanyak 600.000 orang laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Dan sementara itu kita melihat di tanah Mesir mereka yang mengalami kesedihan duka cita yang mendalam telah kehilangan anak sulung mereka.
Sementara bangsa Israel bersukaria karena mereka bebas keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan karena Tuhan yang menolong mereka. Luar biasa. 430 tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan hari itu, malam itu juga mereka bebas dari perbudakan, keluar menuju kota perjanjian mereka, tanah perjanjian mereka. Setelah mengalami kedukaan karena kematian anak sulung mereka, orang Mesir baru menyadari kemahakuasaan Tuhan bahwa hidup ini sangat berharga. Dari peristiwa kematian anak sulung bangsa Mesir, mari kita ceritakan kepada keluarga dan teman kita bahwa sebenarnya Tuhan menyayangi kita senantiasa. Untuk itu, mari kita belajar dari bangsa Mesir dengan menjaga hidup kita senantiasa taat kepada Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita mulai dari mencintai diri sendiri dengan cara menjaga kebersihan kita dan lingkungan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas berkat yang diberikan untuk kita anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan telah menyadarkan kami betapa berharganya hidup kami di mata Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk mentaati Engkau ya Allah, supaya hidup kami beroleh sukacita di dalam Tuhan. Kami tidak takut akan apapun yang ada terjadi di dalam dunia ini, tetap karena Engkau ada bersama-sama kami. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk menjaga diri kami, menjaga lingkungan kami, menjaga kebersihan kami. Kami boleh berolahraga, kami boleh menuruti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan semuanya itu. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah anak-anak Tuhan, berkati mereka dalam pelajaran mereka, walaupun mereka masih belum bisa berkumpul di sekolah untuk belajar bersama, tapi kami percaya dan yakin Tuhan menolong setiap anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan anak-anak, untuk kekuatan, supaya mereka diberikan sukacita yang besar dari Tuhan. Berkati juga bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, lindungi mereka dari yang jahat. Biarlah mereka boleh dengan sungguh-sungguh memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk rakyat kami di negara ini Tuhan. Bapak, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, maupun kepala desa, Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan kesehatan. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh merencanakan semua kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua dari anak-anak kami, supaya mereka diberi kekuatan kesehatan Tuhan, supaya mereka juga boleh mendidik anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita memuji nama Tuhan lagi dengan judul pujian Aku Berharga.
seperti sebelum-sebelumnya persembahan kita dikumpulkan di pastor gereja Pakat atau BPH Majelis Jemaat Kasih. Sebelum kita membuka persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangan untuk mata, mari kita berdoa. Aku memberikan uang dermaku untuk persembahan buat kerjamu. Aku masih anak, sedikit dermaku, tapi itu banyak bagi matamu. Tuhan ada lagi yang hendak kuberi, yakni cinta kasih kepada Al-Masih. Amin. Sekarang diundang untuk berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristen. Adik-adik, sikapnya harus sikap tegap ya, harus sungguh-sungguh. Ya, mari sekarang kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Nah, kita memuji nama Tuhan lagi adik-adik dengan judul burung pipit yang kecil. Tutup mata, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah menyertai ibadah sekolah minggu kami, meskipun ibadah sekolah minggu kami masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan kami boleh melaksanakan dengan sukacita. Ini doa kami Tuhan yang kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah sekolah hari minggu kita telah selesai. Ibadah sekolah hari minggu kita minggu depan akan dilayani oleh kakak-kakak pos SSM KKC dan Nuenga. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita